Ceritanya begitu. Yang semoga ini menjadi amalan kita yang baik. Ya mungkin sahabat-sahabat yang besok calon-calon kami ya nanti bisa, kalau semoga cita-citanya dapat selesai dan dapat terpenuhi. Tapi kalau belum ya mohon diteruskan. Siapa tahu kita sudah semoga cita-cita ini terus selalu berlanjut. Nah, kemarin ada saya sedikit cerita ini sekaligus ucapan terima kasih ya. Beberapa hari lalu sebelum ada Halal, salah satu sahabat Ibrahim, sahabat Rosi kalau saya, bukan Rosi yang itu, Rosi yang ikut lebih muda lagi. Ke rumahnya ketua panitia datang ke rumah, tanya, Cak, ini ada Halal Bihalal apa enggak? Karena terkait dengan pandemi. Saya waktu itu spontan jawabnya tidak, ya karena saya pertimbangan saya pasien yang jauh-jauh, sebenarnya yang jauh-jauh biasanya hadir, karena kondisi pandemi nggak bisa hadir, itu saya pikir rasanya sangat nggak enak, karena kita itu kalau halal bihalal 2 tahun sekali itu pasti sangat ditunggu. Karena apa? Meskipun kita 2 tahun sekali ketemu, itu kalau kita ketemu itu pasti kayak keluarga. Ya kayak sahabat-sahabat di layar mungkin, ya nuansanya pasti seperti itu terus, dan nanti akan dibawa terus sampai sahabat-sahabat sudah lulus. Ya kalau nggak percaya buktikan sendiri. Kalau nggak percaya buktikan sendiri. Nanti kalau sudah lulus, sudah jadi kami, nanti pasti akan begitu. Rasa keluargaan itu akan ya seperti setiap hari ketemu, setiap hari kayak keluarga. Jadi itu pertimbangannya saya nggak ditunda saja lah sampai normal. Tapi alhamdulillah sahabat-sahabat masih bersikuku untuk diadakan halal bihalal, karena pertimbangannya kalau bilang 2 tahun maka akan berpotensi untuk hilang. Jadi saya sangat apresiasi ya, meskipun seperti ini kadarnya yang hadir juga nggak maksimal. Mungkin yang online itu ada berapa ribu, ada 12.000 yang online sekarang kayaknya nggak maksimal ya. Ya saya apresiasi dan saya sangat terima kasih ya, karena meskipun apa namanya ini yang hadir mungkin banyak yang dari Malang ya, setiap hari kita ketemu. Saya terima kasih teman-teman masih menghargai kami, karena hanya ini ajang ketemu kami ya ini saya ketemu. Saya itu saja ya, nggak ada pesannya ya. Pesannya terakhir, pesannya saya dulu kalau ada pengurus Pirayon ingin izin untuk tidak aktif di Pirayon dengan alasan, biasanya alasannya pengen mondok gitu ya, pengen mondok di pesantren itu, saya jawabnya simpel saja, ngapain kamu mondok di pesantren? Di sini juga mondok, di sini kita belajar, di sini kita ngaji, di sini juga kita ibadah, di sini kita belajar. Karena kecuali kalau kita PNI aja masih ibadah ya, apalagi PNI ya yang ada Islamnya kan. Kalau PNI kan cuma di Indonesia, itu aja masih ibadah kan, apalagi ada Islamnya. Saya yakin ya, kalau kita lihatnya ibadah, insya Allah insya Allah setimpal lah kerjanya. Dan kalau di PMI kita apapun yang nanti jadinya sahabat-sahabat setelah lulus, insya Allah akan selalu berguna, akan selalu ada manfaatnya. Dan sahabat-sahabat harus yakin itu dan positif thinking aja. Yang mungkin sekarang sudah kami nggak di struktur, nggak di NU, karena kalau alumni PMI itu kan nggak harus selalu di NU ya. Tapi insya Allah meskipun tidak di NU, insya Allah manfaatnya masih banyak. Insya Allah bermanfaat, jaringannya bermanfaat, untuk mental building juga bermanfaat, banyak manfaat.
apalagi kalau diniati ibadah. Insyaallah banyak manfaatnya dan banyak pahalanya. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hidup Bani! Hidup! Tenang. Masih dari sekarang lagi. Wallahu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Akid. Sebelum selanjutnya, tadi kan Cak Akid bilang, tadi bilang bahwa kalau sudah lulus nanti bermanfaat, meskipun ucapnya itu menjadi orang, gitu. Mas Mungkin itu miris gitu. Karena gini Mas Mungkin, meskipun Cak Akid bilang gitu, saya itu juga di NU, saya sekretaris Mas Mungkin NU. Mas Mati itu di sekitar Absdau atau apa ya? Absdau Badan Malang. Kemudian Mas Auza juga di Jakarta. Kemudian ada Mas Win, sekretaris Isnu Malang. Insya Allah tetap itu Mas. Itu kan cara bercanda kita. Tentunya di hati yang sakit. Jadi ini kan santai mawon selaku wakil dari Gus Miftah. Kopiahnya aja itu, kopiahnya ini jadi NU itu kan beliau luar biasa. Wah, agak oh iya, jangan lupa kalau ke Jawa Timur, Sidi, kita punya keturunan Sunan Derajat karena rumah beliau dari Sunan Derajat turun dikit turun di Cikai, beliau punya produk dari Ubin Blok NU. Terima kasih. Ini tadi kan apa ya? Ya guys, apa saja. Ini tadi kan cerita kelainan masa lalu apa, ini kan kita perlu ya sahabat-sahabat yang baru lulus atau mau lulus, punya niatan lulus gitu kan perlu nanti setelah lulus kemana ya. Ini kita kebetulan ada yang mas-mas kita, sahabat-sahabat alumni kita yang ada di Jakarta, ini ngomong masa depan TNI, masa depan kader-kader, masa depan jombloan, masa depan Insya Allah masih punya Pak. Yang penting jumlahnya TNI itu harapan para calon mertua itu Pak Jokowi. Kita punya periode yang lalu jadi pengurus PBNI ada Mas Saifullah Misya sama Mas Wahab Robusta. Kita mendapatkan cerita. Pak ini kira-kira ini TNI ini seperti apa? Kader ini bagaimana untuk tetap eksis, tetap bisa belajar bermanfaat pada beliau. Persilakan nanti kalau ada tambahan dari Mas Iko boleh. Mas Win dulu. Nanti Mas Win itu setelah yang masa depan lalu lagi masa sekarang gitu ya. Ganti-gantian. Tenang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum kenal, nama saya Fauzan. Saya asli Malang, anaknya Bang Sofi. Ketua Rayon tahun 2000 berapa Bu? 2009, 2010. Saya datang ke sini, angkatan saya ada Mas Ipung, Mas Ferry, sama Mas Ali, cuma 4 orang. Sebenarnya tadi janjian dengan beberapa sih, cuma karena udah berkeluarga, nangis. Silakan yang di luar, silakan masuk. Oh, masa depan tuh? Yo, sampai kan dari pusat menurut pemerintah. Maksud saya, siapa tahu dalam forum ini memilih masa depan. Oh iya. Ya, yang saya hormati para senior dan yang saya cintai teman-teman pengurus. Mana pengantin baru? Siapa pengantin baru itu? Silakan masuk. Yang saya hormati juga teman-teman di Zoom. Siapa ini di Zoom ini? Daftar SPD.
Haji Gas Kalau kan makanya ada di Zoom aja. Ada Mas Diki dan yang lain-lain. Saya lihatnya itu masih lain apa ya? Parah. Wah. Kita tunggu dulu biar sama-sama duduk yang baru datang. Parah. Teman-teman panitia mungkin masuk aja. Boleh, teman-teman panitia yang di pintu. Baik, saya lanjut ya. Saya susah kalau ngomong masa depan saya di masa kawan-kawan. 2010 saya jadi ketua rayon. Saya salah satu kader mungkin yang nakal ya berarti. Karena saya habis dari rayon tidak ke komisariat. Setelah itu lanjut di cabang jadi pengurus cabang. Setelah itu tidak ke BKC, saya langsung ke PB. Di PB saya menjadi ketua bidang seni budaya. Kalau ngomong akil yang umur 27 itu ya saya satu-satunya kira-kira kader dari akil yang jadi ketua bidang di PB. Malang yang jadi ketua umum itu ada Mas Malik sekarang dari Malang, Abdullah Sukri dari Brawijaya, Mas Malik dari Unmer. Yang pernah jadi ketua bidang itu cuma 3 orang. Ada namanya Hasanuddin Wahid, ketua kaderisasi. Ada namanya Mas Hussein Yusuf, ketua kaderisasi. Ya sama-sama baik. Pasti karena jomblo. Saya ke Jakarta tahun 2015. Habis dari ketua cabang saya pamitan ke orang tua. Aslinya saya mau kerja di Malang. Kerja di Malang saya bingung mau kerja apa kira-kira. Bismillah aja kuliah. Saya dulu kira-kira saya cari tuh kampus mana yang SPP-nya murah, saya dapat di Unisma. 5 juta bisa dicicil 3 kali kan. Masuk ini barang. Pamit ke orang tua, kok boleh? Begitu boleh saya pamit ke orang tua, ya udahlah kalau diizinin kuliah karena waktu itu mau nikah juga bingung, kerja juga bingung. Ke Jakarta saya tahun 2015. Nah ini agak nakal, jangan itu buat pembelajaran aja. Dulu saya kalau mau ke kampus, kalau berangkat siang ketemunya pasti dipanggil. Dan nanti ini anak, ini mau bilang kau kuliah, ini kan nggak penting. Ternyata penting. Jadi teman-teman yang anak masih kuliah, silakan yang rajin pastikan kalau jurusannya bahasa Arab bisa bahasa Arab, jurusan bahasa Inggris bisa bahasa Inggris. Intinya penting Pak. Biar nggak apa, karena udah kan tren saya lihat mahasiswa tua udah nggak ada sekarang. Kalau zaman saya dulu itu ngetren, bahkan saya 12 semester ya. Karena SPP masih murah, sekarang kan mahal saya di sedekahkan ke kampus bimbingan. Kalau banyak duitnya daripada buat bayar SPP masukin aja kayak permanen. 2015 saya kuliah di jangan dukung mahasiswa tua IPB tadi itu yang provokasi itu manggut-manggut itu. 2016 saya kuliah jurusan linguistik terapan bahasa Inggris di Atmajaya. Atmajaya ya kampus Mentereng lah kira-kira di Jakarta. Saya punya banyak teman Cina. 2017 saya lanjut juga di UI. Dan dua-duanya saya udah di dropot. Tapi itu nggak menjadi beban bagi saya karena semua yang saya bayarkan di Atmajaya saya tinggal tesis proposal. Di UI saya tinggal tesis doang. Dan udah saya cek ya kira-kira masih IPK-nya 3,5 lah. Karena nggak kuat bayar, dropot semua. Sertifikat itulah yang gak ada beban karena saya nggak pernah minta duit ke senior dan
belum pernah pakai duit negara, jadi nggak ada beban. Selama pribadi aman aja. Bulan kemarin saya iseng-iseng lagi, mana nih kampus yang ada linguistiknya. Saya coba di UNJ dan diterima, udah saya bayar. Agustus kayaknya saya mulai kuliah lagi. Keren mas. Ya kira-kira kalau ada mahasiswa tua S1 cerita kenakalan masalah kuliah, saya lebih nakal. Untuk bab ini jangan ditiru. Kalau ngomong masa depan PMI ya saya mau nanggepin Mas Mubin dulu. PMI NU nyampe sekarang NU ngeklaim jadi banom, tapi secara struktural karena saya di PB PMI belum mau nyampe sampai titik ini. Saya nggak tahu ntar sikapnya AB bagaimana untuk ketua baru, tapi selama kepengurusan saya tahun kemarin PMI tetap bukan bagian dari banom NU. Kalau masalah merapatkan barisan semua memang harus rapat barisannya, tapi setelah rapat mau ngapain? Mungkin usul Mas Mubin ya, karena Mas Mubin ini di BKPNU merapatkan barisan terus, termasuk di PNI, terus mau ngapain kalau udah rapat? Ngomong kebaikan, semua udah baik. Mas Bin sama Pak dan teman-teman, Pak Mahfud jalan terus, juga di desa-desa tampilan jalan terus. Udah rapat barisan ini, terus mau ngapain setelah rapat? Biar masuk surga, masuk itu nanti belum tentu. Kita pastikan yang di dunia aja dulu. Kalau emang barisan ini udah rapat, Mas, karena Mas Mubin ini di PKPNU, kebetulan saya belum pernah ikut. Kalau udah rapat, Mas izin karena Mas Mubin ini ke materi. Kalau udah rapat, ya kita harus capture the spirit. Harus jadi penguasa kalau udah rapat. Kalau enggak ya nggak bisa ini aja terus. Kalau udah rapat, karena kita udah punya contohnya, ada Gus Dur, ada Yai Ma'ruf. Jadi kalau udah rapat, maka ya harus jadi pemain. Gak boleh anak PMI komentar berita nasional padahal nggak pernah jadi pemain, jadi komentator aja. Itu mungkin kalau NU dan PMI. Kalau di PMI sekarang, mungkin saya LPG aja karena saya dari hakim. Emang Mas Fauzan ngapain sih selama jadi ketua bidang di PB? Selama jadi ketua bidang, karena bidang saya ini seni dan budaya, saya punya aset nyampe sekarang yang itu bisa digunakan oleh teman-teman semua kalau mau pakai. Kalau enggak ya nggak apa-apa, saya pakai sendiri. Ada akun namanya PMI Channel. Di situ ada beberapa kader yang rekaman. Dari rayon sampai PB saya lihat, bahkan anak PB itu kalau malam karena nganggur itu nontonnya koplo. Kalau mau ngomong Islami nontonnya yang Nisa Sabian sama PB Zulfikar ya. Masa iya sih dari ribuan kader ini nggak punya kita potensi seperti itu? Padahal dulu di rayon kalau ngomong telas sudah tampil di TV pernah. Zamannya Mas Sakit. Tampil di kampus di Malang, semua komisaris pernah tampil di telas. Masa iya sih anak PMI nggak ada yang punya suara bagus, layak tonton dan layak dengar? Kalau kalian teman-teman cek bisa, ada akun namanya Nazir Sholawatan. Itu rekaman dia di studio lah, digarap profesional. Ada namanya Nadia anak kata. Ada namanya Isma yang paling baru itu kopi Bandung. Bahkan saya nggak pernah ketemu sama anaknya. Saya cek kamu butuh duit berapa, silakan rekaman saya bayarin. Duitnya dari mana ya? Dari kanal YouTube itu. Yang kopi kontrol di mana? Hah? Kopi kontrol enggak pernah rekaman saya enggak. NU sama PNI ya, yang namanya bapak anak ya biasalah anak nakal. Makanya kalau Mas Mubin cek, ada silakan di searching dulu. Subhanul Waton versi rock itu garapannya anak PNI. Kira-kira kalau Mas Mubin yang nyanyi Subhanul Waton, ya Waton ya pasti datang itu. Tapi kalau yang digarap oleh anak PNI pasti bisa jadi versi rocknya. Jadi tetap NU Mas, tenang aja. Kalau ngomong di PNI selama di PB, kader PNI ini kaget dengan situasi yang sekarang kaget dan terus-terusan jadi komentator. Bukti bahwa PNI itu nggak dihitung, bukan hanya PNI, Ansor juga nggak dihitung. Ketika Gus Yakut ke istana itu diperiksa satu. Begitupun ketika mengurus PB ada presiden mau ngundang
diperiksa satu-satu, HP nggak boleh dibawa dan yang lain-lain. Padahal kalau ngomong PNI, strukturnya jelas, kaderisasinya jelas sampai rayon. Mau menghadap presiden aja harus pakai santupel, harus rapi, nggak boleh bawa HP, dicek satu dan balik. Menghadap presiden dibatasi waktu 15 menit. Begitu Jokowi ngundang namanya Atta Halilintar, dia bawa kamera masuk keluarga. Asyik. Kita yang kira-kira kaderisasinya jelas, mulai mama ngomongin negara, ngomongin kebangsaan, nasib negara yang gimana, ada presiden nggak dihitung kita. Itu terjadi juga sama Yai Ma'ruf waktu nyapres, bukan anak PMI yang diajak foto ngomong beras milenial, bukan Atta Halilintar, saya masih ingat itu, bukan ketua umum PB, nggak dihitung karena hanya merapatkan barisan doang, itu pun terkadang nggak rapat-rapat juga. Dan itu terjadi di semua keluarga besar NU. Karena kalau udah ngomong baik-baik, NU ini ngomong rapat udah rapat. Cuman belum mau kita perang, jadi ya rapat di internal aja. Anak PNI kaget salah satunya lagi dengan apa ya? Teknologi informasi yang udah nggak bisa dibendung. Ini bukan hanya yang dialami oleh PNI, oleh semua media. Sinar harapan, tabloid bola mati kena urusan dunia maya ini. Apalagi karena kaget aja kita, wih dunianya berubah. Dulu Ipung, Ferry, Ali kalau mau ngadain pendaftaran makaba, bawa banner bekas, bawa gitar, bawa buku, duduk di antara gedung A dan gedung B di Malang. Ada maba lewat dipanggil sambil tipu-tipu, itu maba balik tinggal. 2 tahun yang lalu saya ketemu anak Brawijaya, anaknya kiai saya. WA, Mas, saya mau ikut PMI. Ya udah ikut aja, Gus. Kuliah di mana? Brawijaya. Jurusan apa? Hukum. Ada tuh PMI-nya di Brawijaya. Chat aja pengurusnya. Ntar saya kasih kontaknya. Saya udah chat, Mas, tapi nggak dibalas. Bayangin, ada pikiran saya, ada anak PMI ngechat pengurus nggak dibalas. Emang sampai ngechat siapa, Gus? Saya ngechat Instagramnya PMI Brawijaya. Itu kan hal yang saya temukan waktu saya di ber-PMI dulu. Ada anak ikut mau PMI, daftarnya lewat Instagram cari. Dan itu udah kejadian semua. Kayak CP itu kalau mau scrolling cari cewek tinggal scrolling TikTok aja. Gak perlu tahu anaknya di mana, pokoknya belakangan. Dan itu terjadi dalam semua hal, termasuk di PMI. Iya, zaman saya dulu jangan kan daftar lewat Instagram. Instagram aja belum ada. Lewat Carol. Nah itu harus diadaptasi saya kira oleh teman-teman PMI sekarang ini. Dulu kalau kita demo itu paling bangga diliput oleh Radar Malang, Jawa Pos itu bangga sekali kita demo diliputi dulu. Karena zaman dulu saya masih ingat awal maba Mas Maki buka perhatian bikin blog. Zaman segitu mahasiswa punya blog keren. Kok mahasiswa punya website ada .com yang keren. Nah sekarang kan domain 125.000, hosting gratis, semua orang bisa begini juga. Dulu kan bangga ketika post demo di Radar Malang. Nah kalau kita mau besar nih sekarang harus dihidupin itu semua. Kira-kira kalau ada anak PMI mau demo bikin kegiatan, kita udah nggak perlu kirim rilis ke wartawan, nggak usah. PMI mau apa, mau demo, mau audiensi, makanya tidak ada di websitenya semua. Kota Malang ya ada di websitenya Kota Malang. Maka itu yang harus kita lempar dan media ngutipnya dari media-media PMI. Maka PMI bisa besar. Kalau selama kita kirim rilis masih berharap diliput oleh Memotik, oleh media-media pinggiran, ya tetap aja kita akan di pinggiran, tidak akan besar. Kaderisasi, kalau ngomong lagi di PMI ini, kaderisasinya kurikulumnya harus dirubah total. Kalau tidak total separuh. Karena PMI ngikut terus.
ada orang ngomong generasi milenial, maka semua acara generasi milenial. Ada revolusi industri 4.0, ngomong semua revolusi industri 4.0. Semua PKL, pelatihan kader lanjut se-Indonesia, pasti temanya ada embel-embelnya revolusi 4.0. Padahal itu materinya mulai dari zaman dulu sampai sekarang sama, cuma beda temanya doang. Dan kita nggak bisa berharap banyak dengan ide. Kalau emang kalian punya ide, usulkan aja ke cabang, praktekkan di internal malah. Kalau udah bagus baru tawarin ke PB. Karena kalau semua ditawarin ke PB agak susah. Karena PB ya terlalu banyak yang diurus pilkada. Materinya kan tetap begitu aja. Nah itu silakan kalau teman-teman mau ini, rayon bisa, saya pikir diskusi nggak masalah. Karena materinya tetap aja. Dari awal saya jadi pengurusan, setiap kali menghadapi anak cabang, selalu ngomongin paradigma. Mas, paradigma ini nggak cocok, harus diganti. Tapi nggak ada cabang yang punya tawaran apa terus paradigmanya, nggak ada. Itu dibebankan ke PB, PB-nya juga terlalu bingung. Akhirnya sampai sekarang tetap. Dulu anehnya lagi ya, paradigma PMI itu dulu dibikin hanya untuk zaman dulu, itu dipakai sampai sekarang. Kalau dulu kan memang jelas buat lawan ide baru, tapi sekarang kan enggak. Contoh lah, kalau teman-teman Kota Malang mau demo Pak Sutiaji itu loh PMI. Kira-kira kalau kalian demo Pak Sutiaji kan paham betul, karena udah sama-sama PMI. Polanya harus banyak sekali yang dirubah. Dan itu terjadi hampir di semua daerah. Contoh Lumajang, saya pernah ketemu Cak Torik pas pelantikannya Lumajang. Di sambutannya Cak Torik, dia jelas. Itu gerbang pendopo udah saya bongkar, semua orang bisa masuk ke pendopo tanpa harus naruh KTP di Satpam. Siapapun boleh ketemu saya. Anak PMI kalau mau demo silakan demo. Kalau mau audiensi silakan audiensi. Kalau demonya pakai surat saya sediakan konsumsi. Kalau nggak pakai surat ya saya biarin. Silakan bebas. Karena Cak Torik PMI. Kira-kira kalau anak PMI itu demo itu paham betul nggak Cak Torik? Saya pernah melakukan ini kira-kira ini. Selain pola kaderisasinya harus dirubah, pertama, yang kedua harus adaptasi. Kalau nggak adaptasi ya susah. PV Zulfikar dipaksa untuk pakai jas PMI, ayo gabung PMI. Di video yang satunya dipaksa pakai jas itu, ayo ikut PPNU. Padahal sama bapaknya, sama abahnya jelas-jelas nggak usah ikut kita. Masa iya sih kita nggak punya kader sekali begitu? Seharusnya ada. Begitu dicari ada buktinya. Nazir bisa nyanyi, suaranya bagus, Nadia bagus. Simon yang nyanyi versi rock itu Budi juga namanya. Ada namanya Isma juga bagus, ternyata ada dalam potensi itu ada. Dulu waktu saya di rayon banyak banget anak-anak rayon itu kira-kira kumus-kumus lah. Di Tani Awan saya juga ternyata banyak banget yang hafid. Tapi kalau kalian sekarang googling di YouTube, itu cari di YouTube ngaji apa gitu, pasti yang buat anak. Islami siapa dan kawan-kawannya. Mungkin kita nggak mau lihat ya, tapi ya susah kalau nggak. Maka potensi yang ada di PMI mau nggak mau harus dimunculkan sekarang. Yang bisa nyanyi silakan nyanyi, yang bisa korik silakan korik. Makanya kan udah keren tuh kayak Pak Mahfud bikin kampus desa, ya emang harus gitu, harus muncul. Kalau enggak ya maka referensinya orang lain terus. Gus Muhafid itu PMI kira-kira bisa dari media lah. Gus Muhafid, Gus Miftah itu juga senior PMI semua. Cuman kan yang lain belum muncul. Nah teman-teman yang masih muda ini kan lebih cepat adaptasinya. Begitu nongkrong di warung kopi kan pasti yang dicari yang ada WIB-nya dulu. Mungkin itu dari saya. Yang pertama kaderisasi harus dirubah, yang kedua kita harus beradaptasi. Kalau rayon permanen buat minggu depan
Gaji 13 ya. Enggak, saya mau nyumbang sendiri itu kan nggak enak, takut pahalanya itu diambil sendiri. Makanya saya mau koordinir angkatan saya. Jadi ntar transfernya atas nama angkatan lewat Mas Ali. Mas Ali ya, silakan transfer untuk rayon permanen. Kurang lebihnya itu aja, karena kita kesini juga pengen berkumpul, senang-senang. Mungkin terakhir saya tutup dengan kirim Fatihah aja buat para senior, buat adik-adik PMI, dan juga calon-calon PMI yang masih kecil-kecil nih. Kakak yang masih dalam kandungan kita kirim Fatihah sekarang. Jadi ntar gede ketemu sudah klik sama kita semua. Untuk Mas CP kalau ada tambahan sama Mas Ibu, CP, P. Jadi saya di sini ini yang karena saya atas nama Ketua Rayon nganter itu sama CP. Siapa tahu ada yang tertarik, silakan dihubungi CP. Mas Fauzan, ada order dari panitia. Anda suruh lihat ke kiri. Ya. Nah, siapa tahu itu masa depannya. Masa kiri itu. Ya. Kalau ini masa kanan, karena masa depan. Makanya saya menghadapnya ke sana, nggak ke sana. Kalau sana saya menghadap ke sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari dulu sampai nanti ya PMI akan selalu menarik dengan atau tanpa konflik. PMI akan selalu menarik. Nah, ini tadi kan pandangan dari Mas Fauzan selaku pemuda masa kini, dan milenial, karena jomblo, melihat skalanya nasional Indonesia. Ini tadi itu Wisnu Bimong, masa dari tadi saya dibully, boleh melawan tak nih? Beliau ini tokoh yang internasional. Beliau sudah ke negara mana aja, Mas? Malaysia, Jinan, Upin-Ipin, Malaysia, dari nasional beliau. Ini mau menyampaikan khazanah PMI secara global. Kalau tadi kan nasional, mau bilang ini tadi dibully sama kawan. Fauzan membuat saya agak sedikit emosi. Dan saya berharap nanti sahabat-sahabat yang masih di Rayon coba direspon agar Republik Fitri ini melainkan tadi itu ada order dari Bati. Udah kemana sih? Kata Mas Ubin, jangan kita emosi dulu. Nanti kalau ada emosi makannya bisa banyak. Kalau saya emosi, selama artinya begini, sahabat Fauzan apa yang disampaikan agak sedikit zigzag. Di sisi lain kalau sudah merapat barisan harus ngapain? Di sisi lain kita harus diajak berpikir beliau bahwa mapabel PKD PKN sudah kita lakukan, terus ngapain? Mapabel saya dulu bayarnya 90 sampai 100. Kemarin saya melihatnya ada 40 ribu menurun. 30. Kaderisasinya begitu-begitu saja. Kalau kemudian kita kontradiksikan dari pemikiran bahasa beliau, kita ini kan ini paham deh. Kalau kemudian persoalan berbicara NU itu harus dibatasi bahwa PMI sudah baik, saya tidak membantah. Berbicara NU berarti berbicara paham kebangsaan, paham politik, paham sosial, budaya. Pertama yang kemudian ini membangkitkan emosi saya, nanti saya berharap ada respon dari sahabat-sahabat. Ber-NU kita apakah cukup dengan nama liar? Tidak penting saya mendapatkan tepuk tangan bahwa PMI ini banomnya NU atau tidak. Ketika saya tanya, ada berapa lembaga di NU yang harus diketahui oleh pemuda-pemudi NU? Ada berapa banom yang harus digerakkan nanti setelah kita pasca di PMI ini? Kaderisasinya ini sudah betul-betul mengarah ke situ atau tidak? Di Ansor nanti kita akan ketemu PKD PKL, sama enggak dengan PKD PKL-nya di PMI? Kita harus naik jenjang. Berpikir kita bukan hanya lagi untuk ber-PMI skala rayon, tapi di rayon kita akan mencoba melihat kata beliau tadi, ayo berbicara nasional. Ayo berbicara soal nasibnya Nahdlatul Ulama. Kalau kita ber-NU setelah lulus dan setelah menjadi KPMI ini, maka jangan pernah mengaku Nahdlatul Ulama.
tidak ada dalam struktur, cukup tahlil. Kalian sahabat-sahabat sudah berhak mengaku PMI, sudah mengaku NU. NU tidak harus berlogo disongkok seperti yang saya jual ini. Tidak. Kalau ada yang ber-NU tidak dilihatkan saya yang akan menunjukkan bahwa NU nempel dalam diri saya, nempel di hati dan pemikiran, bahkan belakang. Saya nadanya agak tinggi biar sama juga panas. Kalau wis kode emosi ini ayo dipotong umurnya terus makan bareng lebar. Nek wis warak baru kita marah-marah lagi. Biar family gathering dan halal besoknya udah tingkatan, temanya jelas bahwa 2024 kader PMII berhak dan pantaskah kita jual untuk menjadi calon presiden. Kita bisa lanjutkan emosi saya ini secara langsung dah. Langsung saja kan? Kalau saja aman. Hari ini kita bicara Caimin, kita tertawakan sendiri, nggak pantas. Kayaknya lebih pantas Ganjar Pranowo. Hari ini kita saksikan Caimin Gus Yakut, oh ya saya pantas Gus Yakut. Kita ngomong kader PMI saja, orang PMI tidak yakin. Kata beliau tadi, nasib saya nggak jelas apalagi ngomong masa depan. Mas Bobi, mohon konflik partai dengan dan sahabat Rozak Saya kalau di DPC PKB menjadi bagian kaderisasi, tapi tidak mau menjadi koordinator karena ijtihad politik saya adalah titipan para kiai. Tolong dicatat, saya tidak akan memilih partai yang hukumnya haram itu ada 3 hari. PAN, PKS, dan Partai Umat. Selain itu silakan. Pesan saya yang berhaluan harus sinawal. Jangan. Tidak boleh PKB main game. Tidak. Terakhir sahabat-sahabat, bahwa rayon Ibnu Akil ini tempatnya orang berakal. Kalau Mbak Ati tidak ada penerusnya, Bu Khofifah tidak ada penerusnya, terus ngapain sama? Mau menjadi reseller apa? Produk glowing, MS Glow, MSI dan seterusnya. Sampai sampai jualan online. Kamu kok kayak emosi bisa? Ini online di produk non emo. Artinya ini sahabat-sahabat, kalau dulu yang diceritakan beliau tadi, radar Malang, tagar Malang, saya sempat menjadi headline di Metro TV. 2004 ya? Kalau jelas, kenapa? Dengan itu. Artinya bahwa kita teriaknya lantang, persoalan benar dan salah, nanti koreksinya setelah aksi. Kemarin saya dapat berita bahwa Malang mendiskusikan desain aksi, mapping dan lain sebagainya sampai azan subuh. Setelah mapping, desain aksi tidur. Polisinya nanya ke rakyat situ aksi apa? Ini sempat masuk ke daerah Lamongan. Saya sebagai kader Akil alumni Malang cukup malu karena Malang hari ini menjadi barometer Indonesia. Sahabat Fauzan begitu ya yang disampaikan tadi. Nek ngono betul, nek mau orang. Artinya hari ini saya tidak mau lagi melihat kader rakyat Ibnu Akil wajahnya glowing sing lanang ngono pisan. Rambut gondrong gak ono kulit putih-putih. Janjane iki tenanan apa ora? Malah baik virtual. Virtual nggak masalah, pemimpikannya jangan sampai mengikuti paketan internet. Oleh karena itu, mari direspon sebelum kita potong kupon. Saya minta kader yang hari ini dirayok janjane sama halal bihalal ini memberikan media bagi kami yang tua atau kalian hanya ingin mendengarkan cerita lama. Cerita dari bosan bertahun berhalal bihalal kok saya ingin hari ini dirayok akhir. Mas, kapan rayon permanen ini diwujudkan? Walaupun saya orang pertama kali yang menolak. Karena kalau rayon nanti tidak akan menjadi kontraktor. Akhirnya seperti bahasa siapa tadi? Cakit, gue royokan dorong ekonomi, bayar listrik, bayar telepon, bayar banyu ini rosone hari ini menjadi cerita yang luar biasa. Oleh karena itu sahabat-sahabat,
Saya betul-betul berharap nanti ayo kita rayon, kader rayon, hatinya Masjidil Haram, pemikirannya ini Indonesia. Jadi hari ini sahabat Fauzan dengan sahabat-sahabat Islam yang lain, kita punya siapa sekjen PKB, Cak Hasan, ada Mbak Hikmah, Mbak Fakir dan sebagainya. Semuanya hari ini bukan berarti kita mengikut ke partainya, tapi keberanian dan vokalnya tertata pemikiran ke depannya. Langkahnya seperti apa untuk menata karir, sehingga kuliahnya juga orang molor, terus nilainya juga bagus, S2 kalau bisa S3, sehingga Pak akademisi ini akan diisi oleh kader-kader PMI. Bisa dipahami sahabat? Oleh karena itu Sambipo respon. Kalau memang sama tidak ada respon, kita akhiri dan kita potong tumpeng dan silakan menggelowengkan wajahnya, memutihkan kulitnya, dan kita bersolek gemulai. Kita cari kafe yang punya colokan banyak dan kecepatan wifi tertentu, kita merengkan HP kita tidur mereng dan bangun tidur kita cari soda chip. Sepakat? Oleh karena itu saya serahkan kembali. Kalau memang begini-begini saja, saya pamit undur diri karena besok pagi anak saya ujian UAS. Besok minggu libur. Ya, terima kasih. Jadi kalau yang bicara itu orang yang sudah mengalami itu rasanya itu mendukung itu mahasiswa teladan. Beliau mengambil paketnya paket data ini dulu 7 tahun dan 14 semester, kemudian S2 berapa 4 tahun lebih full juga. Sekarang S3 doakan bisa full juga. Jangan ya, jangan. Yo kandidat doktor namanya. Saya teman-teman didorong supaya memperoleh lulusan akademik. Ini ada respon lagi enggak? Mas Win nanti doa. Beliau kan spesialis materi aswaja. Doa nanti. Mas Ipo mau ngomong ini. Ini dubes Zimbabwe, dubes Thailand. Prof Ruha nggak ada, Prof Ruha ini ada nggak di virtual? Prof Ruha mau ngomong, kalau ada yang dari Zoom ngomong dipersilakan. Nggak ada. Dari sahabat-sahabat yang sedang ini kader-kader biologis ini. Ya siapa yang mau? Oh ini saya lupa. Beliau ini. Iya nanti ini kalian bahasannya ada senior. Kalau bahasannya teman-teman senior penyiaran, nah ini kan tidak lagi tas dari senior. Kebetulan beliau ini kalau biasanya kita ini kan nikah ya satu rayon gitu kan, kayak saya sama istri itu satu rayon. Kalau ada lagi yang lintas rayon kayak Mbak Ati, ada lagi yang ini lintas komisaria, kalau ini dari Bali saya. Mau undangan juga ya. Dua. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Hidup PMI. Hidup rakyat perjuangan Indonesia. Hidup. Halo hidup sahabat. Sesuai yang disampaikan oleh senior Bapak, di sini saya senior baru ya, jadi bukan senior sih, saya masih mahasiswa. Saya Muhammad Ainur Muhammad, angkatan 2013, ketua rayon 2015-2016. Seangkatan saya 2013 di sini hadir sahabat Aziz, sahabat Ida, sahabat Fikri, dan sahabat-sahabat yang lain yang masih dalam perjalanan. Sahabat Ucup juga alhamdulillah baru hadir. Perjalanan tadi kita memang yang berangkat bareng mengingat
juga dulu kita juga kompak berangkat ke Makassar, PKP kita bareng, kemudian barusan juga kita berangkat bareng dan alhamdulillah sudah sampai di sini semua. Mungkin saya klarifikasi bahwa tidak ada sangkut pautnya perihal saya nanti berjodoh dengan komisaris lain, berjodoh dengan organisasi lain, mungkin banyak apa yang akan saya sampaikan di sini. Yang jelas saya hadir di sini ingin bersilaturahmi, ingin mendengarkan sebenarnya yang perlu kalian perhatikan, terutama sahabat-sahabat yang pengurus lain ataupun apa yang ada di sini. Dan tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau, senior-senior saya, senior-senior kalian semua, dari tadi yang sudah disampaikan itu juga akan kalian dapatkan di kegiatan atau kaderisasi formal seperti maba PKD itu tidak ada. Nah, dalam forum ini perlu kalian simak, perlu kalian dengarkan apa yang beliau tadi sampaikan. Karena saya sampai sekarang, sampai detik ini, saya masih percaya betul bahwa